Berjumpa bersama kami. Di kesempatan kali ini kembali kami akan sedikit bercerita tentang kota pagar alam yang disebut Tanah Besema. Daerah Besema terletak atau berada di kaki Bukit Barisan. Daerah ini meluas dari lereng-lereng Gunung Dempo ke selatan sampai ke hulu Sungai Ogan yang disebut Kisam. Sedang ke barat sampai Ulu Alas atau yang disebut Besma Ulu Alas, ke utara sampai ke Ulu Musi Besma yang disebut Ayek Kero, dan ke arah timur sampai Bukit Pancing. Masyarakat yang tinggal di kota pagar alam mayoritas bekerja sebagai petani kopi, maka tidak heran jika pagar alam dikenal sebagai penghasil kopi di Sumatera Selatan. Kami akan mencoba sedikit berbagi atau kembali sedikit bercerita asal-usul yang pertama kali tinggal di Tanah Besema. Pada masa Lapik IV Merdi kedua, daerah Besema sudah dibagi atas Besema Libau, Besema Ulu Lintang, Besema Ulu Manak, dan Besema Ayek Kero. Berbukit dan bergunung, bagian pegunungan berada pada ketinggian di atas 1000 hingga 3000 meter lebih dari permukaan laut. Titik tertinggi adalah 3159 meter, yaitu puncak Gunung Dempo, yang sekaligus merupakan gunung tertinggi di Sumatera Selatan. Bukit dan gunung yang terpenting di wilayah kota pagar alam antara lain adalah Gunung Dempo, Gunung Patah, Bukit Raja Mendara, Bukit Candi, Bukit Ambung Beras, Bukit Tungku Tiga atau Tungku Tiga, dan Bukit Lentur. Besema dialiri dengan beberapa sungai. Di antaranya adalah Sungai Besemah atau Ayek Besema. Pada zaman dahulu keadaan alamnya sangat sulit dilewati, menyebabkan daerah ini jarang didatangi oleh Sultan Palembang. Kondisi alam yang cukup berat ini menyebabkan sulitnya pasukan Belanda melakukan ekspedisi militer untuk memadamkan gerakan perlawanan orang Besema. Abad ke-19, menurut pendatang Belanda dari kalangan Panres, ada rakyat yang mendiami perbukitan yang sulit didatangi di sebelah tenggara Bukit Barisan, yang tidak pernah menundukkan kepalanya. Walaupun hanya terdiri dari beberapa suku saja, mereka menanamkan dirinya sebagai rakyat bebas merdeka. Cerita dari orang-orang tua sebelum kami atau nenek moyang kami bahwa sebelum kedatangan Puyang Atung Bungsu ke daerah di sekitar Gunung Dempo telah didatangi beberapa suku atau bangsa-bangsa lain. Adapun suku-suku yang pernah datang ke Tanah Besema antara lain Jeme Kamkam, Jemene dan Jemeno, Jeme Ducung, Jeme Akeng, Jeme Rebakau, Jeme Sebakas, Jeme Rejang, dan Jeme Berige. Sebagian orang tua atau jeme-jeme tua kami dahulu pernah bercerita pada masa tanah di sekitar Gunung Dempo diduduki oleh Jeme Rejang dan Jeme Berige, maka datanglah Atung Bungsu ke Tanah Besema. Sahabat pemigi Besema, kita akan membahas sedikit jenis ataupun fisik dari beberapa suku yang pernah tinggal di Tanah Besema. Seperti fisik Jemene dan Jemeno memiliki badan yang tinggi besar, hidung mancung dan kulit putih kemerahan. Jeme Ducung perawakan tubuhnya kecil, pendek tetapi memiliki kelincahan. Jeme Aking juga tinggi besar kekar, kulitnya merah keputihan dan memiliki pendirian yang keras. Jeme Rebakau berperawakan sedang, dan Jeme Sebakas postur tubuhnya seperti orang-orang Melayu sekarang ini. Sedangkan Jeme Rejang dan Jeme Berige tidak jauh beda dengan Jeme Sebakas. Jadi tidak dipungkiri lagi bahwa orang Besema sekarang diperkirakan merupakan keturunan dari berbagai suku-suku di atas. Namun keturunan yang paling dominan berasal dari Puyang Atung Bungsu. Dari cerita rakyat Besema, Atung Bungsu datang ke Besema pada saat tempat ini sudah didiami oleh suku Rejang dan Berige. Pemimpin suku Rejang pada saat itu bernama Ratu Rambut Selake dari Lubuk Umbai.
Diceritakan pada saat itu, Puyang Atu Bungsu mengadakan pertemuan dengan pemimpin Kepuyangan Rejang yang sama-sama merasa memiliki hak atas tanah yang ada di Besma. Pada akhirnya terjadilah persumpahan kata. Dengan sedikit siasat yang telah dimiliki, Puyang Atu Bungsu berkata dan bersumpah, jikalau bohong, tanah ini aku punya, binasalah anak cucungku. Akhirnya Ratu Rambut Selaka mengakui bahwa Puyang Atu Bungsu yang berhak atas tanah Besma. Akhirnya rakyat Lubuk Umbai setelah mengakui tanah Besma milik Atu Bungsu, mereka lalu diberi kedudukan sebagai Sumbai dalam jagat Besma, tetapi tidak masuk dalam sistem pemerintahan Lapik 4 Merdi kedua, dinamakan Sumbai Lubuk Umbai. Masyarakat Besma percaya bahwa kedatangan Atu Bungsu itu bersama Dewa Semidang dan Dewa Gumai. Dewa Gumai menetap di Bukit Seguntang Palembang. Midang pada mulanya juga tinggal di Bukit Seguntang, lalu pergi menjelajahi 9 batang hari sampai akhirnya menetap di suatu tempat yang disebut Padang Langgar atau Pelang Kenidai. Keturunan ke-11 dari Dewa Gumai yaitu Puyang Panjang sebagai Jurai Kebalian baru menetap di bagian ilir tanah Besma yaitu di Balai Buntar Lubuk Sepang. Sahabat Pemika Besma, begitu banyak cerita dari orang-orang tua kami mengenai cerita asal muasal tanah Besma, termasuk tentang sejarah Puyang Atu Bungsu yang menjadikan jagat. Allahu alam, masalah kebenarannya hanya Allah lah yang tahu. Dari petikan cerita kali ini kami hanya sekedar mengajak kita sama-sama mari kita cintai dan kita jaga tanah Besma, kota pagar alam. Kita tetap kembangkan, lestarikan, perkenalkan budaya, seni, serta adat agar tidak hilang ditelan oleh waktu. Semoga cerita kali ini bisa kita petik hikmahnya dan semoga banyak manfaatnya. Demikian untuk sementara cerita dari kami tentang jagat Besma. Wassalam, Pemika Besma.